Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latvia Zarpina dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. NIM saya 2211253-224. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Dr. Nina Permatasari, SPSI, MPD, tentang analisis kepribadian peserta didik. Ini biodata anak yang saya wawancarai. Namanya Muhammad Rafi'i Mubakir, tempat tanggal lahir Tanah Bumbu, 14 Desember 2010. Beratnya 50 kg, tingginya 160 cm, hobinya game dan main bola. Cita-citanya ingin menjadi tentara. Nama ayahnya Samsul Arifin. Nama ibunya Siti Rohimah Dewi Kumalasari SPD. Saudaranya 2. Latar belakang keluarga yang harmonis. Transportasi sekolah biasanya dia berjalan. Jarak sekolahnya 500 meter. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi setiap individu yang berkaitan dengan fisik. Contohnya seperti pertambahan berat badan, pertambahan tinggi badan, dan tulang-tulang yang semakin kuat dengan bertambahnya usia. Faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, yaitu seperti keturunannya. Kalau keturunannya tinggi, biasanya menurun, anak itu akan tinggi, tapi tergantung persilangan antara dua suami istri. Lingkungan, nutrisi, olahraga, dan kesehatan per individu. Sedangkan perkembangan menurut Santorok dan Yusen, perkembangan merupakan pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadinya pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Mulai terjadinya pembuahan di dalam rahim seorang ibu, itu terus terjadinya perkembangan. Itu yang dinamakan perkembangan. Kita akan membahas tentang karakteristik kepribadian seseorang. Tapi kita harus tahu karakteristik kepribadian seseorang itu apa. Karakteristik kepribadian merupakan sifat-sifat individu yang khas, baik positif atau negatif, tergantung pada setiap individu masing-masing. Contohnya, seperti anak itu baik, sisi positif dari karakteristik seorang anak. Internal itu maksudnya faktor dalam diri seseorang itu sendiri. Semua unsur dari individu masing-masing, biologis, psikologis, dan kebutuhan pemikiran. Contohnya, seperti insting, kepercayaan, keinginan, hati nurani, dan hawa nafsu. Itu terjadi dalam diri masing-masing. Dan karena itu disebut faktor internal. Faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan, rumah, sekolah, pertemanan, penguasaan, dan pemimpin. Melihat karakteristik anak, latar belakang anak apakah mempunyai keluarga yang baik. Dalam sesi wawancara saya lakukan dengan anak yang bernama Rafi'i Mubakir tadi, ini adalah tampilan video di mana dia menjelaskan bahwa di mana orang tuanya tidak ada pilih kasih antara dia dengan adiknya ataupun dengan kakaknya. Kan mama punya anak kecil nih kan, Rafi merasa nggak diperhatikan atau gimana gitu? Enggak. Berarti mamanya adil. Indeks prestasi disesuaikan dengan apa yang seharusnya dipelajari. Pembelajaran siswa harus sesuai dengan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan pembelajarannya juga. Contohnya di sini saya bertanya kepada Muhammad Rafi'i Mubakir, apakah dia mampu menjawab pertanyaan itu? Karena itu sesuai dengan pelajaran yang dipelajari di sekolahnya. Dan ternyata dia mampu menjawab. Enggak. Nama hewan apa yang menyusui? Sapi, kambing,
Enggak, itu termasuk dalam hewan apa namanya, kayak hewan apa gitu. Contohnya kayak hewan ya. Tingkat integrasi sampai di mana anak dapat menerima materi, meningkatkan kedalaman dan pemahaman materi. Di titik itu saja sampai kita menjelaskan. Tidak, kita tanya, apakah dia paham? Apakah tidak? Kalau tidak, suruh dia bertanya, kenapa? Kalau misalnya dia tidak paham, berarti titik salahnya di mana? Apakah kita kurang menjelaskan ke dia, kurang pengertiannya ditangkap oleh dia, atau dasar anaknya yang kurang memahami materi tersebut? Keterampilan membaca dan berbicara. Membaca dalam berbicara. Nilai ujian menilai kemampuan anak terhadap mata pelajaran apa yang menarik bagi dirinya. Kita bisa melihat anak itu ketertarikan dalam materi apa. Jika dia tertarik dengan sejarah, maka kita kembangkan dalam sejarah itu. Kita arahkan lebih khusus, karena saat anak itu tertarik dengan mode pembelajaran itu, dia akan senang dan akan bersemangat untuk belajar. Kebiasaan belajar atau gaya belajar untuk membawa senangnya dunia pembelajaran, itu tergantung guru masing-masing. Jadi bisa untuk suasana pembelajaran itu menarik dan membuat anak itu tertarik dengan apa yang kita ajarkan dan dia memperhatikan dengan benar-benar. Minat belajar melihat antusias peserta didik dalam belajar. Jika sudah kita menggunakan metode yang kita pelajari dengan menarik, jika anak itu tetap tidak tertarik, kita bisa menggunakan metode yang lain. Karakteristik dan kebutuhan anak SD. Kebiasaan anak SD itu kebanyakan dia senang bermain. Karena waktu belajar dengan waktu bermainnya itu sepertinya lebih banyak waktu bermain, karena waktu bermain di sekolah ada, waktu di rumah juga ada. Jadi lebih banyak bermain. Senang bergerak. Ya, anak SD sangat aktif, di mana dia mengenal hal-hal baru. Anak senang bekerja dalam kelompok. Dia senang berdiskusi karena pertama kalinya dia diajarkan berdiskusi dalam sekolah itu. Senang memperagakan sesuatu hal secara langsung. Dia akan tertarik dengan hal-hal baru. Misalnya ada praktek tentang IPA dan dia akan mempraktekannya pasti di rumah. Atau menunjukkan kepada orang tuanya, "Ma, aku bisa." Analisis perkembangan kognitif. Itu adalah anak sekolah dasar sudah mampu membuat suatu konsep, melihat hubungan dan memecahkan masalah. Pada suatu masalah dengan melibatkan objek konkret dan situasinya tidak asing pada dirinya sendiri. Ini seperti gambar di sini saya cantumkan. Dia bersama adiknya bermain. Dia memecahkan masalah dengan membantu orang tuanya. Orang tuanya sudah lelah bekerja, dan adiknya tidak mungkin kan main sendirian, dia akan merasa bosan, dan dia berinisiatif untuk bermain bersama adiknya. Di situ dia mampu membuat suatu konsep dan memecahkan masalah dalam keluarganya. Berarti saudara Raffi ini mampu sudah mengembangkan kognitifnya dalam kehidupannya. Dalam wawancara tersebut dia juga menyatakan dia membantu ibunya, kadang bisa mencuci, menyapu, bahkan dia menyiapkan alat sekolah itu sendiri. Saya akan menampilkan video wawancaranya. Raffi kalau waktu kosong di rumah ngapain? Ya paling main dan keluar. Main? Bantuin mama nggak? Ya aku bantuin sama aku itu. Contohnya ngapain? Ya kayak nyuci piring, ngeliatin baju. Raffi punya adik? Punya kakak? punya. Adiknya umur berapa? Adiknya umur 1 tahun.
Oh, berarti kalau misalnya mama sibuk Raffi yang jagain nggak? Iya. Kalau tadi mainnya apa kalau selain di sekolahan? Analisis perkembangan dan pertumbuhan fisik, yaitu keterampilan dalam otak, otot, dan tulang, perubahan bagian tubuh tertentu. Sudah memasuki masa pubertas 12-13 tahun yang dilihat dari tanda-tandanya. Dilihat dari gambar pertama. Muhammad Raffi Mubakir ini tinggi badannya tidak terlalu tinggi. Itu foto saat dia kelas 3 SD. Dan ini foto kedua adalah saat Raffi kelas 4 SD. Sudah mulai ada perkembangan ya. Mulai dari tingginya. Dan foto terakhir saat Raffi kelas 6 SD. Tingginya sudah mencapai 160 cm. Itu termasuk tinggi ya bagi anak usia 12 tahun. Dan beratnya 30 kg. Dia dalam video wawancara itu dia menyatakan dia belum balik ya. Maksudnya belum mimpi basah. Tapi dia sudah bilang kalau dia punya jakun. Ya walaupun tidak terlalu tampak dalam ini, dan dia mempunyai badan yang menurut saya cukup bagus karena tinggi dengan beratnya sesuai, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Mungkin karena dia diselingi dengan olahraga yang disukainya, dia suka sekali kan dengan main bola. Nah itu, anak bermain dan juga berolahraga secara bersamaan membuat anak itu sehat. Hobinya Raffi apa? Hobinya main bola, olahraga. Perkembangan moral. Berdasarkan tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, tahap pertama, kepatuhan dan hukuman. Itu udah di tahap akhir seorang anak SD untuk kepatuhan tetapi dihukum. Itu sudah tahap-tahap akhir. Kayak mereka sudah tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi mereka tidak takut dengan hukuman, bukan karena hukuman itu, tapi karena dia tahu itu benar dan itu salah. Tahap kedua, instrumental relatif. Dia sudah mulai mempelajari bagaimana cara mengondisikan keadaan dirinya. Tahap ketiga, orientasi keselarasan interpersonal. Perkembangan emosional. Tahap ini di mana anak sudah mulai melakukan tindakan mandiri, seperti kerja kelompok, kerjasama, dan bertindak sesuai dengan apa yang menurut mereka baik. Saat itu, juga mulai menilai diri sendiri, bagaimana mereka bersikap, tapi belum sepenuhnya dapat mengontrol emosinya. Di sini saudara Raffi sedang memegang piala ya. Itu karena dia mengikuti lomba. Dia berani untuk mengikuti lomba yang terkadang anak seusia itu masih malu-malu dan takut. Dia sudah bisa untuk mengendalikan pemikiran dia dan mulai melakukan tindakan yang menurut dia baik. Dan dia memberanikan diri untuk mengikuti lomba tersebut. Dan tidak sekali ya, saudara Raffi ini mengikuti lomba. Itu lomba lain, dia dapat juara 1 estafet. Dan ini dia dapat juara satu fashion show. Oh, keren. Dan terakhir, perkembangan sosial. Mulai mengikuti kegiatan masyarakat yang terdapat dalam lingkungan sekitar. Dia mengaku dalam video wawancara itu, dia mengikuti gotong royong
karena dia tinggal bukan di desa ya, dia tinggal di komplek perumahan. Di komplek perumahan itu tuh sudah ada orang yang melakukan bersih-bersih, kayak membersihkan seperti itu. Cuman ketika ada acara hari-hari besar seperti 17 Agustus, dia ikut dalam pembangunan yang dilakukan. Ini foto ini dia mengikuti kegiatan masyarakat dalam Habsyi ya. Dia ikut dalam itu rebana, mulainya berinteraksi dengan yang lebih tua. Pasti setiap hubungan sosial manusia itu tercampur antara tua, muda, kanak-kanak, dan dia mulai bisa berinteraksi dengan orang tua, dimana dalam kegiatan Habsyi ini tidak hanya seumuran dia saja, tapi seumuran anak kuliahan, anak SMK, bahkan yang sudah kerja pun ada. Jadi dia sudah bisa berinteraksi dengan yang lebih tua. Untuk perkembangan saudara Rap ini dari segi kognitif, fisik, moral, emosional, dan perkembangan sosialnya sudah sangat baik dan sesuai dengan apa menurut saya. Perkembangan saudara Rapi ini sudah sangat baik dari segala aspek dalam karakteristik kepribadian anak SD. Bahkan ada yang lebih unggul, seperti dia dalam aspek perkembangan fisik, dia sangat unggul. Jarang ada anak yang seusia dia yang sudah melebihi 150. Ini dia sudah 165. Perkembangannya sangat pesat. Menurut saya segala aspek saudara Rap ini sudah sangat baik dan berkembang sesuai dan semestinya pada anak seusianya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If only I'd have known you were the storm so well.